Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas materi pertemuan kedua, yaitu tentang konsep manajemen. Nah, inilah poin-poin yang akan kita bahas mengenai konsep manajemen. Yang pertama, pengertian manajemen. Yang kedua, prinsip-prinsip 5W plus 1H dalam manajemen. Yang ketiga, fungsi-fungsi manajemen. Yang keempat, tanggung jawab dan bidang manajemen. Dan yang kelima, ada manajemen waktu. Yang pertama, pengertian manajemen. Manajemen merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Tujuan di sini bisa memperoleh keuntungan maupun menekan biaya. Kemudian secara efektif. Efektif maksudnya adalah dengan kerja yang tidak boros tetapi hasilnya maksimal. Misalkan kalian akan menebang sebuah pohon. Nah, kira-kira lebih efektif mana? Menebang pohon dengan menggunakan gergaji mesin atau dengan pisau? Tentunya dengan menggunakan gergaji mesin karena kerjanya tidak berat. Kemudian secara efisien. Efisien di sini maksudnya dengan modal sekecil mungkin tetapi hasilnya bisa semaksimal mungkin. Misalkan kalian di sini akan membuka sebuah usaha. Nah, lebih efisien mana? Membuka usaha ayam bakar dengan modal 10 juta atau usaha martabak dengan modal 5 juta. Nah, tentunya di sini yang lebih efisien adalah usaha martabak karena modalnya itu lebih kecil. Untuk selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip 5W plus 1H dalam manajemen. Yang pertama adalah what? Apa yang harus diatur? Yang harus diatur yaitu unsur-unsur manajemen yang kita kenal dengan 6M. M yang pertama adalah man, manusia. Manusia sebagai sumber daya utama dalam menggerakkan aktivitas. Yang kedua ada money, yaitu uang. Uang sebagai modal pembiayaan. Yang ketiga ada methods atau cara, bagaimana caranya untuk mencapai suatu tujuan. Yang keempat ada mesin. Mesin di sini untuk membantu pekerjaan. Yang kelima ada materials atau bahan baku. Bahan baku digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Dan yang keenam ada markets atau pasar. Setelah produk kita buat, maka produk tersebut kita pasarkan. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan atau juga untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua ada why. Mengapa harus diatur? Yang karena untuk mendayagunakan unsur-unsur manajemen tadi. Yang pertama ada man, yang kedua ada money, yang ketiga ada methods, yang keempat ada mesin, yang kelima ada materials, dan yang keenam ada markets. Yang ketiga ada who. Siapa yang mengaturnya? Yang mengaturnya di sini bisa direktur maupun manajer. Yang keempat ada where. Di mana tempat mengaturnya? Yaitu di sebuah organisasi, baik berupa yayasan maupun perusahaan. Yang kelima ada when. Kapan waktu mengaturnya? Waktu mengaturnya yaitu sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah direncanakan sebelumnya. Dan yang keenam ada how. Bagaimana cara mengaturnya? Cara mengaturnya yaitu dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen yang kita kenal dengan istilah POAK. Untuk selanjutnya yaitu fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama ada planning, perencanaan. Misalkan produk apa yang akan kita buat, bagaimana cara untuk membuatnya. Misalkan dengan menggunakan tenaga kerja manusia atau dengan menggunakan mesin. Kemudian berapa biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk tersebut. Nah, semua itu harus direncanakan terlebih dahulu. Yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian dengan mendelegasikan wewenang atau dengan memberikan tugas-tugas. Nah, yang ketiga ada executing atau pelaksanaan. Nah, setelah tugas-tugas diberikan, maka dilaksanakan. Misalkan si A ini diberi tugas sebagai juru masak.
Nah, maka harus dilaksanakan. Yang keempat ada controlling, pengawasan. Tujuan dari pengawasan ini adalah agar apa yang kita kerjakan ini sesuai dengan perencanaan. Tanggung jawab dan bidang manajemen. Nah, apa saja yang menjadi tanggung jawab dan bidang manajemen itu? Yang pertama adalah mengelola pekerjaan dan organisasi. Nah, dalam mengelola pekerjaan dan organisasi, manajer melakukan banyak sekali kegiatan yang satu sama lain harus terkoordinasi, saling melengkapi sehingga tercapai tujuan organisasi. Misalnya, seorang manajer rumah makan, ia harus mengelola semua pekerjaan. Ia harus menyiapkan apa yang akan diproduksi dan juga mengatur jadwal pembelian bahan baku. Dan petugas lain harus menyiapkan ruangan yang nyaman dan menarik. Petugas parkir misalnya, ia harus dibina dan diberitahu supaya harus hati-hati dalam melayani pelanggan. Yang kedua adalah mengelola SDM. Nah, dalam mengelola orang seperti ini diperlukan pengetahuan dan keterampilan untuk memotivasi orang. Nah, manajer harus pandai berkomunikasi. Manajer juga harus pandai membawa diri, dan seorang manajer harus bisa menciptakan suasana yang harmonis. Yang ketiga adalah mengelola semua unsur organisasi bisnis seperti produksi, tenaga kerja, keuangan, dan pemasaran. Kemudian, apa saja yang menjadi bidang dalam manajemen? Nah, yang pertama adalah bidang tenaga kerja. Manajer tenaga kerja harus menjadwalkan kapan tenaga kerja harus dibina dan ditraining. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan kinerjanya. Dan selain itu juga, kegiatan tersebut haruslah dibarengi dengan imbalan yang memadai. Tujuannya agar tenaga kerja bisa bekerja secara tekun. Nah, yang kedua adalah bidang produksi, yaitu bidang operasional untuk menghasilkan produk yang ditangani oleh kegiatan bisnis tersebut. Nah, dalam bidang produksi ini tidak boleh disepelekan. Seorang manajer harus mampu mengadakan bahan baku yang berkualitas. Selain itu juga, seorang manajer harus tahu produk apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketiga adalah bidang keuangan. Nah, bidang yang selalu siap mengucurkan dana dan biaya untuk keperluan bidang-bidang lain. Misalnya seperti pembelian bahan baku, kemudian gaji karyawan, dan juga pembiayaan untuk mengadakan promosi dan periklanan. Yang keempat adalah bidang pemasaran. Nah, manajer pemasaran melakukan riset pasar dan riset pesaing untuk menentukan jenis produk apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen dan apakah produk tersebut sudah dimiliki pesaing lainnya. Dan dalam bidang pemasaran ini, misalnya dalam kegiatan promosi dan periklanan, manajer pemasaran harus mengetahui media apa saja yang pantas dan hemat dijadikan tempat promosi suatu produk. Untuk pembahasan berikutnya, kita akan membahas tentang manajemen waktu. Manajemen waktu berarti mengatur waktu. Bagaimana caranya kita bisa mengatur waktu dengan baik? Nah, cara memanajemen waktu agar hidup lebih produktif, yang pertama adalah membuat rencana, membuat daftar kegiatan apa saja yang akan kalian lakukan. Misalkan, dari jam sekian sampai jam sekian, saya harus membaca buku minimal 1 bab. Dari jam sekian sampai jam sekian, saya harus menonton YouTube, mencari video inspirasi yang nantinya akan memotivasi. Nah, silakan kalian lakukan kegiatan tersebut. Selama kegiatan itu positif, kalian lakukan saja. Yang kedua, dahulukan kegiatan yang lebih penting atau prioritas. Nah, misalnya kalian mendapatkan tugas dari dosen dan harus selesai besok. Dari tugas ini, kalian tahu bahwa tugas tersebut adalah penting dan harus dikerjakan karena deadline-nya itu besok. Kalau tidak segera dikerjakan, maka nilai kalian akan anjlok atau bahkan dosen akan memarahi kalian. Jadi, dahulukanlah kegiatan yang lebih penting atau prioritas. Yang ketiga adalah cari tahu kapan waktu luang Anda dan arahkan hal-hal penting di sana. Pada dasarnya, setiap orang itu punya waktu. Kadang-kadang memiliki waktu luang. Nah, alangkah baiknya
waktu luang di sana digunakan untuk hal-hal yang positif, seperti misal membaca buku, menambah wawasan, belajar daripada diam saja, tidak ada kerjaan, terus bermain media sosial yang tidak ada manfaatnya. Lebih baik kalian arahkan hal-hal penting di sana. Yang keempat, hindari multitasking. Multitasking merupakan pekerjaan yang dilakukan secara bersamaan dalam waktu sekaligus. Misalkan kalian belajar sambil nonton film, apakah bisa fokus? Saya jamin tidak. Banyak orang yang beranggapan bahwa belajar sambil nonton film menjadikannya semangat. Nah, padahal kegiatan tersebut tidak baik karena kita tidak tahu mana yang akan kita cerna, pelajaran atau nonton filmnya. Jadi di sini kita harus hindari kegiatan multitasking. Yang kelima, buatlah batas waktu. Misalkan, pokoknya jam sekian saya harus sudah selesai. Yang keenam adalah jangan pernah menunda waktu. Apabila kalian memiliki pekerjaan dan pekerjaan tersebut bisa segera dikerjakan segera mungkin, maka kerjakanlah. Yang ketujuh, jangan lupa istirahat yang cukup. Nah, di sini jangan mentang-mentang kalian ingin hidup produktif, waktu 24 jam kalian gunakan, sampai-sampai kalian lupa untuk beristirahat. Selanjutnya yaitu manfaat manajemen waktu. Yang pertama, menyelesaikan urusan bisnis dengan tepat waktu. Yang kedua, hasil kinerja yang memuaskan. Yang ketiga, memiliki sikap tenang. Yang keempat, memiliki waktu luang. Yang kelima, menjadi pelaku bisnis yang handal. Pembuang waktu yang harus dihindari. Yang pertama adalah salah prioritas. Nah, tadi sudah dijelaskan. Yang kedua adalah perfeksionis. Di sini menginginkan segala sesuatunya itu sempurna. Yang ketiga, kebiasaan datang terlambat. Yang keempat, membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nah, di sini membandingkan diri sendiri dengan orang lain hanya akan membuat hati menjadi iri dan tidak bersyukur. Yang kelima, susah move on. Nah, maksudnya di sini misalkan kita mempunyai sebuah usaha yang kita jalankan kemudian bangkrut. Nah, di sini kita tidak boleh sedih, tetapi kita harus tetap semangat bisa bangkit dari bangkrut. Yang keenam, mudah takut dan khawatir. Nah, di sini hanya akan membuat diri kalian menjadi enggan. Yang ketujuh, terlalu pusing dengan pendapat orang lain. Yang kedelapan, mengerjakan semuanya sendiri. Yang kesembilan, banyak protes. Di sini kalian harusnya jangan banyak protes, tetapi banyak proses. Yang kesepuluh, menunggu inspirasi. Nah, jangan hanya menunggu inspirasi, tetapi jadilah inspirasi bagi banyak orang. Sekian untuk pembahasan materi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.